warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kelompok 9 tentang lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Dengan anggota, saya sendiri Sylvia Indah Pratiwi, NIM 1921211160, Apriliani Tanjung 1921211172, dan Sinta Nuria 1921211182. Materi yang pertama yaitu pasar modal syariah. 1. Pengertian dari pasar modal syariah di Indonesia. Di antaranya dituliskan definisi pasar modal, efek, dan bursa efek. Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan efek didefinisikan sebagai surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Sedangkan pengertian dari bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Yang kedua yaitu sejarah dari pasar modal syariah di Indonesia. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli tahun 1997. Pada tanggal 18 April tahun 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20 DSN MUI /4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antar Bapepam dan DSN MUI pada tanggal 14 Maret tahun 2003. MOU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Pada tanggal 30 Juni tahun 2009, Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bapepam LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah dan nomor 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Indeks Saham Syariah di Indonesia (ISSI) merupakan indeks yang telah diluncurkan oleh BEI pada tanggal 12 Mei tahun 2019. Konstituen ISSI adalah seluruh saham yang bergabung dalam daftar efek syariah dan tercatat di BEI, di mana pada saat ini jumlah konstituen ISSI adalah lebih dari 200 saham. Dengan telah diluncurkannya ISSI, maka BEI memiliki dua indeks yang berbasis saham syariah, yaitu ISSI dan JLL. Yang ketiga yaitu hukum pasar modal syariah. Tidak dijumpai baik dalam Al-Quran maupun hadis nas yang membicarakan tentang masalah pasar modal dan juga hukumnya. Namun demikian, perdagangan saham tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, kebolehan jual beli saham ini terbatas pada saham-saham yang bidang usahanya tidak ditentukan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dengan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003 mengeluarkan fatwa tentang kebolehan bertransaksi di pasar modal selama mekanisme dan objeknya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN berkaitan dengan ketentuan umum pasar modal syariah. Prinsip-prinsipnya: emiten yang menerbitkan efek syariah, kriteria dan jenis efek syariah, transaksi yang dilarang, dan penentuan harga saham. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Kemudian selanjutnya yaitu instrumen dan akad yang digunakan dalam pasar modal syariah.
Sama halnya dengan pasar modal konvensional, pasar modal syariah juga memiliki beberapa instrumen, yaitu yang pertama ada saham syariah, kemudian ada obligasi syariah, dan reksadana syariah. Kemudian, dalam penerbitan efek syariah di pasar modal harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK-04/2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Dalam peraturan ini yang dimaksud atau yang dimaksud di dalamnya yaitu ijarah, istihna, kafalah, mudharah atau kirat, musyarakah, dan wakalah. Kemudian, pengertian reksadana syariah. Secara bahasa, reksadana tersusun dengan dua konsep yaitu reksa dan dana. Reksa berarti juga atau peliharaan dan konsep, sedangkan dana berarti himpunan uang. Dengan demikian, dua konsep tersebut berarti kumpulan uang yang dipelihara. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta, syahib al-mal atau rob al-mal, dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakannya investasinya mengacu kepada syariat Islam. Selanjutnya, mengenai dasar hukum reksadana syariah. Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Islam. Juga mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya, yaitu prinsip dalam transaksi dan syarat-syarat berkenaan dengannya ialah boleh diadakan selama tidak dilarang oleh Islam atau bertentangan dengan nas syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan. Selanjutnya, larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Kemudian dalam fatwa DSM atau yang disebut Dewan Syariah Nasional MUI nomor 20/DSN/MUI Romawi 4/2000 mendefinisikan reksadana Islam sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta, sahib al-mal atau rob al-mal, dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Baiklah, selanjutnya modal reksadana syariah menurut Ponjowinoto dalam artikelnya menulis
menuliskan bahwasanya modal-modal reksadana yang dikembangkan menjadi beberapa pengertian, yakni yang pertama, reksadana pendapatan tetap tanpa unsur saham, artinya reksadana mengambil strategi investasi dengan tujuan mempertahankan nilai awal modal dan mendapat pendapatan yang tetap. Kemudian yang kedua, reksadana pendapatan tetap dengan usaha saham, yaitu reksadana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktifannya diinvestasikan dengan efek hutang dan sisanya dapat diinvestasikan dengan efek hutang juga. Kemudian selanjutnya reksadana saham, yakni reksadana ini disebut juga dengan reksadana jenis ekuitas. Dan yang terakhir, reksadana campuran dapat dikatakan reksadana bebas dalam menentukan alokasi aset sehingga sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dan bisa juga obligasi. Yang keempat, ada mekanisme operasional reksadana syariah. Mekanisme operasional dalam reksadana syariah ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara pemodal dengan manajer investasi dan manajer investasi dengan pengguna investasi. Mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah. Karakteristik sistem wakalah ini terbagi menjadi, yang pertama itu ada akad antara pemodal dengan manajer investasi yang dilakukan secara wakalah. Yang kedua, dengan akad wakalah, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Yang ketiga, para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah. Yang keempat, pemodal menanggung resiko yang berkaitan dalam reksadana syariah. Yang kelima, pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksadana syariah melalui manajer investasi. Yang keenam, pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut. Yang ketujuh, pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian. Yang kedelapan, pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syariah. Sedangkan mekanisme operasional antara manajer investasi dan pengguna investasi ini dilakukan dengan sistem mudharabah. Karakteristiknya yang pertama ialah pembagian keuntungan antara pemodal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan 4A proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil, dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tersebut kepada pemodal. Yang kedua, pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. Yang ketiga, manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaiannya. Pembahasan yang kelima ialah tentang pemilihan dan pelaksanaan investasi. Adapun jenis-jenis dan instrumen investasi ini dapat dilakukan dengan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Instrumen keuangan yang dimaksud ini meliputi instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan dalam deposito pada bank umum syariah, dan surat hutang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian apa saja sih jenis usaha emiten? Investasi ini hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Seperti jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam ini antara lain seperti
usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Kemudian ada usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi yang termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga, usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Kemudian adapun jenis transaksi yang dilarang menurut pasal 9 Fatwa DSN nomor 20/2000 antara lain najasi, yaitu melakukan penawaran palsu, bai al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki. Yang ketiga, insider trading, yaitu menyebar luaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. Kemudian melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat utangnya lebih dominan daripada modalnya. Kemudian topik pembahasan yang keenam ialah penentuan dan pembagian hasil investasi. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah itu adalah A. Dari saham dapat berupa dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham. Rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten. Dan capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal. Kedua, ada obligasi yang sesuai dengan syariah berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten. C. Ada surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah berupa bagi hasil yang diterima dari investor. Yang keempat, ada dari deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima oleh bank-bank syariah. Kemudian perhitungan hasil investasi ini dapat diterima oleh reksadana syariah, dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodion dan setidaknya 3 bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional. Hasil investasi ini harus dipisahkan dari yang berasal dari non halal. Dana ini digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan. Penggunaan dana cleansing misalnya hanya dapat digunakan untuk santunan anak yatim, fakir miskin, pembangunan sarana umum, atau musibah kemanusiaan. Topik yang ketujuh ialah masalah yang terkait dengan reksadana syariah. Kalau dicermati, masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan reksadana syariah ini meliputi yang pertama ada kelembagaan. Reksadana syariah ini dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Badan hukum yang telah diatur oleh UU Pasar Modal dalam hal ini adalah manajer investasi. Lembaga badan hukum seperti itu memang belum dikenal selama ini dalam peristilahan fikih klasik. Tetapi badan hukum tersebut tidak bebas dari hukum taklifi, karena pada hakikatnya badan hukum tersebut merupakan gabungan dari para pemegang saham yang masing-masing terkena taklif. Oleh karena itu, lembaga tersebut dapat dinyatakan sebagai syakhsiyah hukmiyah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan reksadana syariah. Sedangkan para pengurus lembaga tersebut merupakan para wakil. Yang kedua, ada hubungan investor dengan lembaga. Hubungan antara investor dengan lembaga ini diikat kuat dengan akad. Berkaitan dengan hal ini ada beberapa alasan. Salah satunya, akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah. Dengan demikian, sistem ini disepakati bahwasanya dalam syariah telah disepakati oleh 4 mazhab fikih Islam. Kedua, ada saham reksadana syariah yang dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, bahwa saham itu merupakan harta milik investor yang bisa dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Yang keempat, bahwa tidak adanya unsur penipuan karena nilai saham itu jelas. Yang ketiga, ada kegiatan investasi reksadana. Di dalam melakukan kegiatan investasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manajer investasi. Yang pertama, dalam kegiatan investasi reksadana syariah,
Manajer investasi dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Di antara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang haram. Yang kedua, ada akad yang dilakukan oleh reksadana syariah dengan emitmen dalam melakukan dengan akad mudharabah. Dan yang keempat, ada mekanisme transaksi. Mekanisme transaksi ini di dalam investasi melalui reksadana syariah harus memperhatikan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Di antaranya, tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar seperti najsi, ihtikar, dan tindakan spekulasi lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 9. Apabila ada tutur kata dan yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.